Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Salsabila Permatabaya. Aku dari Departemen Fisika kelas ST19. Nah, di sini aku bertugas jadi tutor nih teman-teman. Mungkin teman tutor yang lain bisa perkenalan ya. Oke, makasih Salsa atas perkenalannya. Mungkin yang lain boleh kenalan dulu. Dinda sama Sheka udah masuk room belum? Oke, udah Vera. Oke, kenalan dulu Din. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Dinda. Aku dari kelas ST16, aku dari jurusan Departemen Gizi Masyarakat. Salam kenal semuanya. Hari ini kita santai-santai aja ya, soalnya kita juga sama-sama persiapan bareng, dan kalau ada yang salah, boleh banget nih teman-teman ikut bantu koreksi. Makasih teman-teman. Oke, makasih Dinda. Tinggal Sheka ya berarti. Sheka udah masuk belum? Halo Shek. Ya, aku udah. Oke, boleh kita perkenalkan Ya, dulu. halo semua. Oke, aku kenalan ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Sheka dari kelas ST22, Departemen Biokimia. Salam kenal ya semua. Oke, makasih. Terus habis itu untuk mempersingkat waktu kali ya. Jadi itu kan kemarin kita udah ngelaksain TO dan alhamdulillah banget nih teman-teman udah antusias banget buat ngisi gitu. Kita mau ngucapin makasih juga. Terus juga dari kemarin soal TO kita udah ngesortir beberapa soal. Dimana soal itu tuh yang kira-kira soalnya tuh sekiranya agak sukar gitu. Jadi kita mau coba buat bantu jelasin nih ke teman-teman. Kalau misalkan eh, ini tuh bisa dijelasin gitu. Nah, terus mungkin boleh nih teman-teman si Salsa kamu boleh share screen nggak? Aku izin share screen ya. Oke. Terus dari teman-teman nih kalau misalkan dari kami ada yang kurang pas atau kurang itu boleh banget ya disampaikan aja. Jadi kita juga kan sama-sama masih belajar gitu. Boleh langsung mulai aja dari soal yang pertama kali ya. Ini udah muncul ya share Udah screen-nya? kok, udah. Oke. Kita Oke, mulai ini dari soal yang yang pertama ada soal laju reaksi mungkin boleh dijelasin, Din. Oke, makasih Vera. Nah, teman-teman mungkin yang ngerjain soal TO kemarin nggak asing ya, ini keluar di soal TO kimia kita. Nah, sekarang aku coba baca soalnya dulu. Ini babnya laju reaksi. Yang pertama, percobaan penentuan laju reaksi 2H2 ditambah 2NO. Ini ada setimbang ya, 2H2O ditambah N2. Nah, di sini ada datanya nih, ada di 3 tabel ini. Pertanyaannya, harga tetapan laju reaksi dari reaksi tersebut adalah. Boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, ini tuh sebenarnya salah satu bab yang basic banget ya. Mungkin dari SMA IPA juga udah nggak asing sama soal-soal ini. Terus gimana sih cara jawabnya? Nah, yang pertama itu dari 3 tabel ini, kita tentuin dulu nih, mana sih yang angkanya itu sama. Nah, di sini udah ada pembahasannya, kita tentuin order NO pakai persamaan 2 dan 3. Kenapa pakai persamaan 2 dan 3? Soalnya dia nilainya itu sama. Di sini ada ya 0,02. Nah, kita masukin nih persamaannya. V2 per V3, kita masukin juga rumusnya konsentrasi H2, terus NO, terus dibagi dengan konsentrasi H2 dan NO-nya juga. Kita masukin angkanya di sini. Kalau yang V2 itu kan hasilnya 64 dan yang V3 itu 256. Nah, kita masukin di ruas kirinya 64 64 mol per second per 256 mol per second. Nah, sama dengan kita masukin lagi nih tabel-tabel si M dari H2 dan NO-nya. Nah, H2-nya ini di percobaan kedua dia 0,02. Nah, kalau NO-nya dia 0,02 juga, jadi sama-sama kita masukin. Begitu pula dengan yang bawahnya. Yang bawahnya itu percobaan ketiga. Percobaan ketiga dari H2-nya 0,02 dan NO-nya adalah 0,04. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja nih, teman-teman. 64 per 256 bisa kita sederhanakan jadi 1/4. Nah, 0,02 dan 0,02-nya ini bisa sama-sama kita coret jadi hilang. Sedangkan yang sampingnya itu 0,02 per 0,04 ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi 1/2.
Nah, kelihatan ya di bawahnya nih ada 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N. N-nya ini yang mau kita cari nih. Nah, 1/2 itu berapa sih biar jadi 1/4? Jawabannya tuh N-nya 2. Karena kalau 1/2 kita pangkatkan dengan 2, jadinya adalah 1/4. Oke, kita ketemu ya. Yang pertama N-nya itu adalah 2. Nah, lanjut kita cari orde H2-nya. Orde H2-nya juga sama. Kita cari angka yang sama. Nah, di sini kita masukin bersamaan 1 dan 2, karena sama-sama 0,02. Rumusnya sama aja ya, kayak yang pertama tadi, kita masukin V-nya, V1 per V2, sama dengan kita tulis lagi nih rumusnya. Habis itu angkanya kita substitusi lagi. Nah, V1-nya ini 32, V2-nya ada 64. Nah, terus untuk ruas kanannya juga sama aja, kita masukin nih angka-angkanya 0,01, terus untuk NO-nya 0,02, terus yang bawahnya juga 0,02 dan 0,02. Nah, bisa kita sederhanakan lagi untuk ruas kirinya 3/2/64 itu adalah 1/2. Untuk ruas kanannya juga kita bisa bagi habis ya, ini yang dicoret nih 0,02 dan 0,02. Nah, 0,01/0,02 bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, M-nya ini yang ditanya, kita hitung 1/2 pangkat berapa sih yang hasilnya itu 1/2? Jawabannya adalah pangkat 1 ya, jadi M-nya di sini ketemu 1. Sebelumnya kalau misalkan suaraku nggak kedengeran atau terlalu cepat, boleh juga nih teman-teman bilang ya, semoga bisa dimengerti sama kalian semua. Nah, lanjut kita cari persamaan laju reaksinya. Nah, rumusnya udah ketemu ya tadi, karena orde H-nya itu 1 dan orde NO-nya 2, tinggal kita masukin ya. Di sini V sama dengan KH2 pangkat 1. Pangkat 1 itu nggak apa-apa untuk nggak ditulis, dan NO-nya pangkat 2. Nah, terus kita cari tetapan laju reaksinya pakai percobaan yang ke-1. Sebenarnya kita bisa masukin kok untuk percobaan 1, 2, 3 itu manapun sama aja boleh ya. Tapi di sini aku masukin percobaan yang pertamanya. Nah, percobaan pertamanya itu, kalau di slide sebelumnya, kalian bisa lihat ya, V-nya nilainya adalah 32. Dan H2 dan NO-nya di percobaan pertama juga udah diketahuin kalau H2-nya itu 0,01 dan NO-nya adalah 0,02. Nah, tapi ini karena kita udah ketemu ya tadi NO ini pangkatnya 2, si M-nya ini, jadi kita tulis NO-nya 2. NO-nya ini adalah berpangkat 2. Nah, tinggal kita hitung aja nih, teman-teman. 32/0,01 dikali 0,02 dipangkatkan 2. Nah, hasilnya udah langsung ada ya di sini. 32 dibagi 4 itu 8 dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi jumlah, maksudnya ditambah ya, jadi nilai plus. Jadi 8 kali 10 pangkat min 6. Oke, makasih banyak Dinda udah ngejelasin nih teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditanyain aja ya. Atau kalau misalkan aman, boleh langsung kasih reaction. Soalnya kita bakal mau lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aman ya berarti. Gimana yang lain aman? Oke, kayaknya aman ya. Boleh langsung ke soal selanjutnya. Oke, Furai aman. Oke, teman-teman. Ini salah satu contoh soal asam basa ya. Oh ya, sebelumnya aku izin off cam ya, takutnya kepental nanti. Nah, ini dari soal TO aku ambil, karena lumayan banyak yang salah juga di sini. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih jawabannya apa? Boleh dijawab? Oke, kalau nggak kita langsung aja ya. Nah, jawabannya itu adalah yang sebentar. Yang B, teman-temannya itu 25 mili HCl 1 molar dan 50 mili NaOH 1 molar. Nah, kenapa sih? Jadi, kita ke definisinya dulu nih ya. Jadi kan buffer itu atau larutan penyangga, kalau dia ditambahin asam kuat gitu atau basa kuat, itu pH-nya nggak langsung berubah, teman-teman. Misalkan nih, pH dari larutan buffernya itu 7 gitu. Nah, ketika ditambahin asam gitu ya, H+, dia nggak ujuk-ujuk berubah, misalkan langsung 2 gitu pH-nya. Enggak. Dia tuh bisa mempertahankan gitu nilai pH-nya. Misalkan turun sekitar 6,98 gitu. Sama halnya juga kalau dia dimasukin basa gitu, teman-teman. Dia nggak langsung berubah, misalkan langsung 14 gitu pH-nya. Enggak. Dia naik dikit, paling ya 7,1 misalkan. Nah, jadi pada larutan penyangga itu dibagi 2, teman-teman. Ada yang asam, ada yang basa. Nah, buffer itu
dia dibuat dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasi. Atau bisa juga nih dari asam lemah dan campuran basa kuat gitu. Di mana yang lemahnya itu akan bersisa dan yang basa kuatnya itu akan habis. Begitu juga yang buffer basa. Dia terbuat dari basa lemah sama garamnya gitu atau asam konjugasi dan dari basa lemah sama asam kuat gitu. Syaratnya adalah yang basa lemahnya itu akan bersisa dan mol asam kuatnya akan habis. Contoh nih ya, yang opsi D gitu. Bener gak sih gitu, ini termasuk larutan buffer gitu. Jadi kan ada CH3COH dicampurkan sama NaO gitu. Nah, ini akan menghasilkan CH3CONA. Ini kan dari CH3COO- ya sama H+ gitu. Ini Na plus OH-. Nah, nanti yang kation amanian itu bakal bereaksi gitu, akan membentuk garam. Nah, ini H+ sama OH- dia akan menjadi air gitu. Nah, pada keadaan mula-mula nih, kita cari dulu nih molnya berapa. Karena yang diketahui itu kan ada molaritas sama volume, maka kita cari molnya itu pakai rumus M dikali V. Jadi langsung kaliin aja ya, ini 50 kali 1, 25 dikali 1 gitu. Nah, didapat nih 50 milimol sama 25 milimol. Nah, kalau yang bagian kanan nih produk namanya awal gitu ya, mula-mula. Nah, belum terbentuk lah gitu, masih 0. Nah, pada keadaan reaksi nih untuk kan ini masih kosong gitu ya, anggap kosong dulu. Nah, untuk mengisi bagian sini itu kita pakai reaksi pembatas, teman-teman, yaitu mol ini nih yang mula-mula dibagi sama koefisien di sini nih. Ini kan ada 1 ya sebenarnya, cuma nggak ditulis. 25 dibagi 1 kan 25 ya. 50 dibagi 1, 50. Nah, ini kita ambil yang nilai reaksi pembatasnya itu yang paling kecil gitu. Molnya yaitu 25 milimol gitu. Nah, untuk mengisi di sini, itu kita bisa pakai perbandingan koefisien. Yaitu koefisien ditanya ya, dibagi koefisien diketahui, dikali sama mol yang udah diketahui gitu. Nah, dalam hal ini kan mol yang diketahui itu kita ambil yang 25 milimol ya dari NaOH, dan semua koefisiennya itu kan 1 ya. Jadi pasti hasilnya sama tuh, 1 dikali 25 yaitu 25. Nah, bagian reaksi itu kan yang reaktan dikurangi ya, yang produk ditambah. Karena kan ya namanya reaktan gitu, lama-lama berubah jadi produk. Berarti kan si reaktannya itu bakal berkurang ya, sehingga dikurang nih. 50 dikurang 25 itu ada 25. 25 kurang 25 itu 0. Ini jadi 25, 25. Nah, kita lihat nih, pada keadaan setimbang gitu, asam lemahnya itu bersisa, teman-teman. Sedangkan yang basa kuatnya itu habis. Nah, makanya ini termasuk salah satu contoh buffer gitu, yaitu buffer asam. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Gimana nih, ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah cukup paham? Oke, kalau udah lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, ini aku boleh coba jelasin. Di sini kita baca soalnya dulu ya. Gas CSO2 Cl2 sebanyak 6,7 gram dimasukkan ke dalam wadah yang volumenya 2 liter. Setelah tercapai kesetimbangan pada 684 Kelvin, terbentuk SO2 sebanyak 0,03 mol. Nah, tetapan kesetimbangan KC reaksi SO2Cl ditambah ini gabung ya, SO2Cl SO2 ditambah Cl pada 648 K adalah, next slide, boleh di next. Ini aku udah bisa coret-coret belum? Baik, Udah kok, udah aku nyalain. bentar. Oke, nah di sini kan kita ini soal kesetimbangan ya. Nah, terus pertama kita cari kalau misalkan kita punya reaksi, nah kita harus tahu dulu nih molnya berapa. Nah, di sini kan yang diketahui itu baru gram ya, gram dari SO2Cl2. Nah, kalau misalkan kita mau cari mol, kita pakai rumus yang stoikiometri, di mana mol itu cara nyarinya kan massa per mr. Nah, kita masukin aja untuk yang udah diketahui, masanya kan 6,7 gram, dibagi mr-nya ini SO2Cl2, ini molnya 32 ditambah 2 dikali 16 ditambah 2 dikali 35,45. Nah, ini kita hitung biasa aja, jadi 6,7 dibagi hasil ini sama dengan 0,05 mol.
Nah, terus kita buat dulu nih reaksinya teman-teman. Nah, kita buat reaksi SO2Cl dalam fase gas, reaksi bolak-balik SO2 dalam fase gas ditambah Cl2 dalam fase gas. Nah, di sini mula-mula tadi yang udah kita ketahui molnya kan 0,05. Kita tulis di sini. Nah, ini kenapa strip? Karena ini kan dua ini kan merupakan produk ya, dimana kita tuh kalau mau nguraiin mol itu kan cuman reaktannya yang terurai, jadi produknya masih nol gitu. Ya udah langsung kita tulis 0,05. Nah ini nih awal mulanya reaksinya tuh kosong dulu, karena kita nggak tahu yang bereaksi berapa. Cuman di sini tuh kita tahu, di sini kita harus nge-highlight soalnya dulu nih, yang mana yang penting, yang kira-kira bisa kita jadiin kata kunci buat ngerjain soal. Masukin sebanyak 0,03 mol. Di sini katanya tercapai keseimbangan katanya. Oh, berarti SO2 ini seimbang di 0,03 mol. Berarti ya udah kita tahu di sini yang bereaksi 0,03 mol, di sini juga 0,03 mol, di sini 0,03 mol. Kenapa sama? Karena kan ini semua reaksinya itu koefisiennya 1 ya, semuanya 1. Jadi semuanya 0,03 mol. Nah, untuk ini, untuk si reaktan sendiri itu dikurang karena dia yang bereaksi gitu, dan ini tuh plus karena dia yang uh, produknya gitu. Jadi di sini 0,05 dikurang 0,03, 0,02, terus ini turun aja jadi 0,03, ini juga 0,03. Tinggal kita masukin ke rumus ketetapan keseimbangan, di mana katanya konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dikali dibagi sama konsentrasi yang ada di reaktan, dipangkatkan koefisien juga. Nah, terus perlu kita ingat juga nih, biasanya suka keledor di sini. Soalnya di sini kan yang kita tahu kan molnya ya. Terus habis itu di sini ada volume. Nah, karena di rumusnya kita diminta untuk konsentrasinya, jadi kita harus cari dulu konsentrasinya. Nah, rumus konsentrasi sendiri kan kita ingat semester 1 ya, molaritas atau konsentrasi itu kan rumusnya N per V. Jadi kita bagi dulu nih, molnya dibagi sama volumenya. Aduh, bentar-bentar. Sebenarnya ini nggak terlalu itu ya, cuman kalau misalkan ketika liternya itu bukan satu, ini bakal ngaruh gitu ke perhitungan KC. Tapi ketika misalkan liternya yang diketahui satu, itu nggak perlu ya, nggak perlu dihitung. Jadi kita bisa masukin molnya aja, mol dipangkatkan koefisiennya aja, nggak perlu dibagi dulu sama volume. Cuman karena ini volumenya 2, jadi bakal ngaruh ke perhitungan di sini. Jadi kita bagi dulu 0,03 dibagi 2, 0,03 dibagi 2, per 0,02 si produk ini dibagi 2 juga, duanya itu dari liter ini. Nah ini kan sama-sama pangkat 1 ya, jadi nggak usah dipangkatin lagi soalnya semuanya ini koefisiennya 1. Nah habis itu kita hitung biasa, operasiin, nemu hasilnya 0,0225. Nah habis itu tinggal kita ubah aja ke pangkat minus, jadi 2,25 dikali 10 pangkat min 2. Gitu teman-teman, mungkin apa aku mau jelasnya kecepatan atau gimana, boleh ditanyain aja apa udah aman. Gimana? Lanjut? Oke, aman. Oke, bisa dilanjut. Lanjut, ini soal Sheka ya? Boleh Sheka jelas? Oke, aku baca soalnya ya. Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintesis yang kuat. Rumus struktur Kevlar adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat rumus struktur Kevlar. Nah, terus ditanya monomer penyusun Kevlar adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita nggak harus hafal apa aja monomernya, tapi kita bisa lihat di sini nih, di tengah-tengah antara NH sama CO itu, di situ ada ikatan kovalen. Iya, ikatan kovalen. Nah, ini tuh kalian bisa lihat di sini yang sebelah sebelah kiri itu ada yang namanya asam tereftalat, dan yang sebelah kanannya itu ada fenil endiamina. Nah, kalian nggak harus tahu namanya, tapi kalian bisa lihat, kalian bisa nentuin itu tuh di situ ada dari ini molekul-molekul, yang di situ ada CO
CO sama NH. Nah, terus kalau kita mau tahu nih, misalkan kita mau tahu ini itu reaksinya adisi atau kondensasi. Nah, itu nanti kelihatan nih dari ikatannya. Karena kan CO biasanya kan COOH nih, kalau ada yang di sebelah kirinya itu CO, berarti biasanya tuh COOH atau asam karboksilat. Tapi kalau yang sebelah kirinya atau sebelah kanannya ini NH, yang paling pinggir nih, itu berarti biasanya NH3 atau amina. Nah, jadi ingat aja, Kevlar itu terbentuk dari asam tereftalat dan fenyl endiamina. Kalian bisa lihat gambarnya juga. Apakah bisa dipahami? Gimana nih teman-teman? Udah aman belum nih soal polimer? Kita bisa next soal atau ada yang mau ditanyain, boleh ya langsung on mic atau di chat juga boleh. Gimana kalau aman boleh bilang lagi di chat aman, jadi kita bisa lanjut. Untuk namanya, aku jawab ya. Tadi ada yang nanya kalau tahu namanya itu dari mana. Nah, biasanya nih polimer itu kan ada polimer alam, ada polimer itu. Nah, ini nih di sini tuh ada asam karboksilat kan. Asam karboksilat itu namanya itu sebenarnya nggak usah dihafal. Kenapa? Karena dia tuh udah tersedia di alam. Jadi kita tuh itu nama trivial kan? Itu nama trivial. Itu namanya itu bukan dibuat-buat, bukan kayak metil, kayak gugus alkil itu enggak. Jadi kita harus tahu dulu nih tergantung gugus fungsinya. Jadi biasanya yang kayak ini nih COOH-nya 2 itu disebutnya tereftalat. Nah, karena dia asam karboksilat makanya asam tereftalat. Terus kalau fenyl endiamina itu sebenarnya ada sih di rantik, kalian jangan lupa cek rantik ya semuanya, itu dia itu ada tata namanya juga. Ya tuh Furai, boleh banget cek rantik, di situ kita udah bikin sepadat bukan sepadat apa ya, seringkas mungkin biar supaya kalian bisa paham gitu. Betul banget tuh. Ya. Pokoknya lebih lengkap dibanding dari PPT. Oke, mungkin ini ada yang mau tanya lagi atau bisa lanjut? Gimana yang lain? Aman? Kayaknya aman ya, boleh lanjut aja deh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini babnya masih laju reaksi, sama seperti bab pertama yang aku bawain. Sekarang kita baca soalnya dulu. Ke dalam ruang yang volumenya 2 liter, dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas HI berturut-turut adalah... Oke, di sini coba ini ya, kita jawab bareng-bareng. Nah, persamaannya itu pertama kita tulis dulu. Nah, di sini persamaannya ada 2HI, H2, dan ditambah I2. Nah, pertama-tama kita pastiin dulu ya, kalau ruas kanan dan ruas kirinya itu sama-sama setimbang. Di kiri, nih, di sini. Oke, bentar, aku pakai pen dulu. Oke, nah di kiri ada 2 HI, H-nya ada 2, dan I-nya ada 2, berarti di kanan H-nya juga harus ada 2, dan I-nya juga harus ada 2. Nah, di soal mula-mula itu gas HI-nya adalah 4 mol. Nah, sedangkan H2 dan I2-nya di sini adalah 0 karena mereka adalah hasil produk. Nah, setelah 5 detik, ini gas HI-nya menjadi 2 mol, gas H2 dan I2-nya adalah 1 mol. Nah, di sini ada dalam soal ya. Nah, lanjut. Kita bahas laju reaksi pembentukan H2-nya itu berapa sih? Nah, karena mol H2 yang terbentuk itu adalah 1 mol ya, yang ini. Nah, sekarang kita hitung molaritas dari H2. Nah, rumus molaritas itu adalah, maaf ya tulisannya kalau agak berantakan, rumus molaritas itu adalah M dibagi volume. Nah, volumenya ini harus dalam liter ya. Nah, volumenya ini juga udah diketahui dalam soal kalau volumenya itu adalah 2 liter. Jadi, molaritas gas H2-nya itu adalah mol per volume. Molnya 1 dan volumenya adalah 2. Jadi, hasilnya adalah 0,5 mol
per liter. Nah, terus berapa sih laju pembentukan H2-nya? Tinggal kita masukin aja nih, molaritas H2 dibagi dengan lajunya di sini adalah setelah 5 detik. Jadi 0,5 dibagi 5 hasilnya adalah 0,1 mol per detik. Nah, lanjut. Nah, ini karena ketemu ya jawaban 0,1, berarti kita bisa pilih dulu nih jawaban yang mungkin itu bisa A atau C. Karena yang lainnya bukan 0,1 ya. Lanjut, laju reaksi penguraian HI. Nah, 2 mol HI menjadi 1 mol HI. Nah, berapa sih gas HI yang terurai? Oke, di sini karena 1 mol yang diketahuinya itu adalah baru gas H2-nya doang, ini gas HI-nya sebenarnya kita cari dulu ya. Kita cari dulunya ini pakai perbandingan koefisien. Jadi koefisiennya si HI ini 2, yang ini, dibagi dengan koefisiennya I2 ini adalah 1 ya, depannya 2/1 dikali dengan molnya, 1. Nah, jadi hasilnya adalah gas HI yang terurai itu 2 mol. Lanjut, kita hitung molaritas HI yang terurai. Nah, molaritasnya kita cari pakai rumus yang ini, sama nih, mol per volume. Volumenya catatan ya, dalam liter. Nah, karena molnya ini udah diketahuin 2, dibagi dengan volumenya juga diketahui dalam soal, 2 liter. Jadi, 2/2 adalah 1 mol per liter. Nah, terakhir kita cari deh laju peruraian HI-nya berapa. Laju peruraian HI-nya ini adalah molnya dibagi dengan ini nih, setelah 5 detik. Jadi 1/5 adalah 0,2 mol per detik. Nah, jawabannya ketemu ya. Jawabannya adalah yang A. 0,1 M per detik dan 0,2 M per detik. Apakah ada yang mau ditanyain, teman-teman? Masuk ke aku suaranya? Masuk. Ya, suaranya masuk. Izin bertanya ya, berarti buat rumus laju pembentukan tuh mol dibagi waktu gitu kan? Iya, betul. Ya, baik, makasih ya. Oke, makasih pertanyaannya. Yang lain gimana? Yang lain gimana, aman? Oke, aman. Boleh langsung dilanjut. Oke, ini soal berikutnya ya. Aku ambil juga dari soal TO yang udah dibuat. Nah, ini masih bab asam basa ya, kayak yang tadi aku udah jelasin. Soalnya ke dalam 200 ml larutan HCN 0,1 molar dengan Ka 10⁻⁻10 ditambahkan 1,12 gram KOH dengan AMR 56. Larutan yang dihasilkan memiliki derajat keasaman. Nah, derajat keasaman itu nama lain pH gitu ya, teman-teman. Aku langsung kita bahas aja ya. Nah, pertama kita cari tahu dulu nih yang diketahui dari soal tuh ada apa aja. Kan ada molaritas HCN, ada KaHCN, massa KOH, MR KOH, dan volume larutannya gitu. Nah, yang ditanya adalah pH gitu. Nah, selanjutnya kita bakal nyari mol HCN sama mol KOH-nya nih. Jadi kan untuk mengisi ini nih yang mula-mula reaksi setimbang itu harus kita cari dulu nih, kita tentuin molnya berapa gitu. Nah, pada mol HCN karena dia yang diketahui itu molaritas sama volume gitu, makanya kita pakai rumus M sama dengan N per V gitu. M sama dengan N per V. Berarti N sama dengan M dikali V. Nah, didapat tuh yaitu 20 milimol karena dia kan dalam mililiter ya. Terus kalau yang mol KOH itu karena dia yang diketahui ada massa sama MR, maka pakai rumus yang N sama dengan GR per MR gitu. Nah, didapat juga nih ada sebanyak 20 milimol gitu. Nah, selanjutnya kita masukin nih ke mula-mula reaksi setimbang nih. Karena ada 20 milimol, 20 milimol. Nah, ini masih 0 ya. Nah, sama nih untuk nulis mol pada reaksi gitu, itu pakai reaksi pembatas, sama nanti ada perbandingan koefisien gitu. Nah, didapat ada sebanyak 20 milimol sama 20 milimol gitu. Kenapa? Karena kan ya koefisiennya sama gitu ya, satu semua. Terus yang reaktan kita kurangi nih. Ada 0 ya kan, 0. Terus yang produk terbentuk 20 milimol. Nah, pada soal ini itu termasuk contoh hidrolisis gitu. Kenapa? Karena asam lemah gitu ya, dicampur sama basa kuat. Nah, pada keadaan setimbang mereka tuh habis gitu. Pada keadaan setimbang molnya 0,0 gitu, nggak ada lagi. Jadinya hidrolisis. Nah, garam yang terbentuk itu adalah garam basa gitu. Selanjutnya kita akan cari nih konsentrasi garamnya, yaitu pakai rumus molaritas ya, N per V gitu. Molnya itu kan sebanyak 20 milimol,
volume larutannya ada 200 ml, maka didapat nih konsentrasi garamnya sama dengan 10 pangkat minus 1 molaritas. Nah, karena ini garam basa gitu ya, kan basa itu punya OH-, maka kita cari nih konsentrasi OH- pakai persamaan KW per KA dikali CG gitu, terus diakarin. Nah, KW ini adalah konstanta disosiasi air pada suhu 25 derajat Celcius gitu, suhu ketetapan, itu nilainya 10 pangkat minus 14. Dibagi, tadi KA-nya udah ada ya di soal, 10 pangkat minus 10 dikali dengan konsentrasi garam. Nah, didapat nih konsentrasi OH- adalah 10 pangkat minus 5/2 gitu. Nah, selanjutnya kita cari nih nilai dari POH pakai persamaan minus log konsentrasi OH-. OH-nya yaitu 10 pangkat minus 5/2. Didapat nanti POH sama dengan 2,5. Karena ini masih dalam bentuk POH gitu, sedangkan yang ditanya adalah pH, maka kita kurang nih 14 dikurang POH. POH-nya yaitu 2,5, nanti didapat pH-nya adalah 11,5 gitu. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Suara aku masuk nggak? Iya, masuk. Itu aku mau nanya yang KW itu ketetapannya memang 10 pangkat min 14 aja atau bisa diubah-ubah gitu? Dia kan ketetapan ya, yaitu diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, itu nilainya 10 pangkat minus 14. Tapi kalau dia nggak pada keadaan ketetapan gitu ya, bisa beda gitu nilainya. Oke, makasih. Ya, makasih pertanyaannya. Yang lain ada yang mau nanya? Kalau untuk mulai pada reaksi gitu, itu didapat dari ini teman-teman, yang pakai perbandingan koefisien itu loh, dari reaksi pembatas. Jadi ini kita belum tahu nih nilainya berapa. Cuma kan aku udah buat jawabannya gitu, 20 ml nih, awalnya belum tahu berapa. Nah, kita cari dulu deh reaksi pembatasnya gitu. Pakai HCN sama KOH kan. 20 dibagi 1 kan 20 ya. 20 dibagi 1 juga 20. Nah, kita pilih salah satu aja nih kan karena nilainya sama ya. Ya, kita pakai HCN deh. Berarti kan di sini 20 milimol gitu ya. Nah, pakai perbandingan koefisien gitu. 1/1 dikali 20 milimol. Nah, kan sama ya 20 milimol. Tuh, karena koefisiennya sama semua 1. Nah, nanti dapat tuh semuanya sama-sama 20 milimol gitu. Gimana, apa terjawab, Jit nih? Oke, sama-sama. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Aku mau nanya boleh? Oke, apa tuh? Itu kan pH-nya pakai yang pH 14. Nah, itu kan pH yang terbesar ya. Nah, Anggi mau nanya ketika pakai pH yang kecil atau yang besar itu gimana ketentuannya? Kan ini pakainya yang 14. Kalau misalkan pH 7 atau gimana? Oke. Makasih pertanyaannya. Jadi kan yang kita tahu gitu ya, kalau misalkan pH ditambah POH itu kan hasilnya 7 ya. Hasilnya 14 gitu ya, 7 ditambah 7. Sebentar aku coba coret dulu ya. Jadi kan pH tuh kalau ditambah dengan POH dia menghasilkan 14 gitu. Nah, makanya nanti pH sama dengan 14 dikurangin POH gitu. Aduh, sorry. Gimana, apa terjawab? Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Iya, CG itu konsentrasi garam gitu. Betul. Mau tanya kalau basa kuat dan garam masih. Kalau basa kuat dan garam ya, kayaknya nggak ada deh. Aku juga nggak tahu nih ya teman-teman, tapi setahu aku kayaknya nggak ada. Tapi mungkin nanti aku cari lagi ya. Kalau nggak salah itu dia masuk ke buffer. Tapi kalau yang aku tahu gitu buffer, dia tuh pakainya yang lemah sama garamnya gitu, bukan yang kuat. Mungkin ada yang tahu nih teman-teman gimana? Kita di sini belajar bareng aja ya. Iya, ya nggak apa-apa Froida, santai. Kita belajar bareng kok. Gimana yang lain? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Iya, makasih juga. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Mungkin aku boleh coba jelasin.
Kita baca dulu pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai keseimbangan. Nah, ini sebenarnya udah basic kesetimbangan banget ya. Jadi ini mungkin juga teman-teman udah pada banyak yang benar gitu. Cuman mungkin boleh aku jelasin sedikit. Yang pertama, yang A ini merupakan nisbah hasil kali konsentrasi reaktan dibagi dengan hasil kali konsentrasi produk. Ini salah. Bentar, aku mau cari-cari. Ini kenapa salah? Soalnya kan rumus KC sendiri itu kan konsentrasi. Oh, mau situnya ya. Yang A ini salah. Kenapa? Karena kan konsentrasi KC ini rumusnya harusnya konsentrasi produk dibagi reaktan. Nah, di sini katanya konsentrasi reaktan dibagi produk. Jadi salah. Nah, terus yang B, pernyataan B juga salah, soalnya ketetapan seimbangan ini dapat ditentukan ketika kesetimbangan reaksi tercapai. Nah, di sini katanya kesetimbangan ini belum tercapai, tapi udah bisa setimbang gitu. Salah berarti, karena ini harusnya kesetimbangan itu dapat tercapai ketika reaksinya sudah setimbang. Nah, terus yang C ini gimana? Maaf nih, pembahasan yang C tipe deh. Harusnya C menurutku juga benar. Kesetimbangan terletak di sebelah kanan jika K lebih kecil dari 1. Bener kok itu, bener. Iya. Yang C salah. Iya. Ini udah benar ya, tapi harusnya kalau misalkan, ya ini benar. Ini salah pembahasannya berarti ya? Enggak bener kok itu. Kan kalau Kak lebih dari itu, berarti lebih banyak produknya. Oh iya, oke. Terus berarti ini udah ya tadi. Terus yang D nilainya ya oke, mungkin ini salah ketik ya dari tim ininya. Terus boleh langsung yang D nilainya tetap sama pada setiap temperatur. Ini juga salah, soalnya KC sendiri itu kan dipengaruhi sama suhu gitu. Jadi nilainya nggak bakal sama gitu kalau misalkan temperaturnya berubah. Terus yang E nilainya berbeda-beda untuk reaksi yang berbeda. Ini benar ya, soalnya ya setiap reaksi pada keseimbangan tuh ya nggak apa-apa. Terus reaksi ini tuh yang E benar karena nilainya bakal berbeda-beda gitu tiap reaksi. Gimana? Mungkin ini udah pada paham juga kali ya soal konsep dasar dari keseimbangan. Apa ada yang mau ditanyain? Apa boleh lanjut aja? Gimana nih teman-teman? Kalau lanjut bisa langsung bilang aman ya. Oke, aman, yang lain aman? Oke, boleh langsung dilanjut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Propena dan siklopropana adalah isomer. Nah, untuk mengetahui ini adalah isomer apa, sebenarnya kita ini ada di rantik juga nih. Ada kotak itu tuh berisi apa aja sih isomer yang saling berisomer fungsi. Nah, di sini ya propena sama siklopropana itu kenapa isomer fungsi? Karena propena dan siklopropana memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H6, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, kenapa sih? Kan kalau kita lihat dari strukturnya mungkin bakal kenapa bukan isomer kerangka ya gitu. Karena di sini mereka nggak bisa disebut sebagai isomer kerangka karena di propena itu ada ini ikatan rangkap 2. Sedangkan di siklopropana itu seperti alkana, cuman dia siklis, dia berputar. Nah, jadi di sini kan di siklopropana itu nggak ada ikatan rangkap 2 kan, makanya mereka ini termasuknya itu ke isomer fungsi, bukan isomer kerangka. Apakah sudah jelas? Oke, mungkin bisa dilanjut aja nih, Kak. Oke, kita lanjut ya. Dalam suatu reaksi kimia, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Berapa kali lebih cepat reaksi pada 80 derajat dibandingkan pada suhu 20 derajat? Oke, kita coba jawab ya. Pertama, mungkin kita bisa highlight dulu di sini, diketahuinya ada apa aja. Nah, di sini setiap kenaikan suhunya itu adalah 10 derajat Celcius ya, teman-teman. Nah,
Setiap kenaikan suhunya di saat 10 derajat Celcius, reaksinya ini menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, di sini udah ada ya. Nih, N-nya adalah 2, terus setiap kenaikan suhunya adalah 10 derajat. Nah, berarti berapa kali lebih cepat reaksinya sih pada 80 derajat dibandingin sama di suhunya pas 20 derajat. Nah, kita isi ya. Nah, rumusnya ini adalah, pertama ini kita bisa tulis dulu nih. Pas 80 derajat itu berapa sih V-nya gitu kan, V pada 80 derajat. Nah, yang pertama kita masukin N, terus ini T2-nya kita kurang sama T1-nya. Dibagi dengan setiap kenaikan suhu. T2-nya di sini adalah suhu ketika 80 derajat. T1-nya suhunya ketika 20 derajat. Nah, berarti 80 dikurang 20 dibagi dengan 10, nanti kita kali dengan N-nya. Nah, 80 kurang 20 adalah 6, 60 per 10 adalah 6, jadi ketika 80 derajat Celcius adalah 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi, berapa kali lebih cepat reaksinya nih pas 80 derajat? Jawabannya adalah yang D, 64 kali. Gimana teman-teman, bisa dimengerti? Oke, aman semua ya. Boleh dilanjut nih Kak, soal berikutnya. Oke, ini ada bab elektrokimia nih. Mungkin teman-teman ada yang mau coba isi. Oke, kalau gitu langsung kita bahas bareng-bareng aja ya. Nah, kita review dikit nih materi elektrokimia ya. Aku coba notet sebentar. Oke, elektrokimia. Jadi, elektrokimia itu adalah salah satu cabang dalam ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia ya. Perubahan reaksi kimia ya, reaksi kimia. Dalam hal ini reaksi kimianya adalah redoks. Reaksi reduksi oksidasi gitu menjadi listrik atau sebaliknya. Nah, di elektrokimia itu dibagi dua. Ada sel volta ya atau galvani, sama aja, beda nama aja itu. Sama sel elektrolisis. Jadi pada sel volta atau galvani itu reaksi kimia menjadi listrik. Nah, kalau sel elektrolisis itu kebalikannya. Jadi dia menggunakan arus listrik gitu ya untuk menyebabkan suatu reaksi itu muncul terjadi reaksi redoks gitu. Nah, pada sel volta atau galvani reaksi itu terjadi spontan. Nah, kalau reaksi spontan maka nilai E0-nya itu positif. Kita juga pernah belajar ya waktu di materi UTS, kalau misalkan ada reaksi yang berjalan spontan itu berarti delta G0-nya atau energi bebas ya, itu negatif ya, kurang dari 0. Nah, makanya nih, si delta G0 sama E0 itu ada hubungannya, yaitu dibuat persamaannya delta G0 sama dengan minus NF dikali E0. Nah, karena reaksi spontan nih, kan E0 itu kan positif ya, positif dikali negatif gitu ya, jadinya negatif gitu. Terbukti kan kalau delta G0-nya ini negatif gitu. Nah, tapi kalau pada sel elektrolisis itu reaksinya tidak spontan, teman-teman. Makanya dia membutuhkan listrik gitu buat kayak rangsangan biar terjadi redoks gitu. Oke, kita bahas lagi ya. Pada sel volta gitu kan ada ya namanya elektroda, yaitu katoda sama anoda. Nah, pada sel volta itu katodanya ini punya kutub positif gitu, anodanya negatif. Kalau sel elektrolisis, katodanya berarti kebalikannya tuh, negatif, anodanya positif gitu. Tapi katoda sama anoda ini di sel volta sama sel galvani itu sama-sama ini, katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi gitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal ya. Reaksi 2Ce4+ ditambah CO menjadi 2Ce3+ ditambah CO2+.
E0 selnya adalah 1,89 volt. Potensial reduksi standar untuk CO2 plus menjadi CO adalah minus 0,28 volt. Maka potensial reduksi standar untuk Ce4 plus menjadi Ce3 plus adalah, kita tulis dulu nih reaksinya. Nah, dari reaksi ini tuh E0 sel yang dihasilkan ada 1,89 volt. Terus kita identifikasi nih unsur mana sih yang mengalami reduksi sama oksidasi. Kan dari Ce4 plus, aduh kelewatan, maaf teman. Nah ini nih, Ce4 plus menjadi Ce3 plus gitu. Nah bilox dari Ce4 plus itu, kan dia ini ya, ion logam gitu ya. Jadi kalau ada unsur yang punya pangkat gitu ya, ada muatannya, nah itu biloxnya adalah muatannya. Jadi kalau ada senyawa ionik gitu, itu biloxnya adalah muatannya. Tapi kalau unsur bebas nih kayak CO, itu kan nggak ada muatannya ya, berarti nilainya adalah 0. Nah, Ce4 plus berarti kan tadi biloxnya plus 4, ini plus 3, ini plus 2. Plus 4 ke plus 3 kan terjadi penurunan ya, penurunan bilox gitu. Makanya dia mengalami reduksi gitu. Nah, CO dari 0 gitu ke plus 2, berarti kan ada kenaikan bilox ya, sebanyak 2. Nah, makanya dia mengalami oksidasi gitu. Terus diketahui di soal, CO2 plus menjadi CO, nilai potensial reduksi standarnya adalah minus 0,28 volt. Nah, ini kita langsung masukin aja ke persamaannya ya. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangin E0 oksidasi. Nah, karena udah diketahui ya E0 selnya ada 1,89 volt. Nah, ini E0 reduksi itu kan yang ditanya ya, yang punya si CE nih. Kita belum tahu tuh nilainya, ya udah misalin aja X gitu, dikurangin E0 oksidasi. Nah, tadi nih, yang oksidasi itu kan CO ya, yaitu punya potensial reduksi standar minus 0,28 volt. Pakai persamaan aljabar, nanti didapat nilai X-nya atau nilai potensial reduksi standar CE adalah 1,61 volt. Bisa dimengerti teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ya soal berikutnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada soal pada 30 derajat Celcius dalam wadah 10 liter terdapat kesetimbangan CuSO4 dalam bentuk solid ditambah 3H2O dalam bentuk solid. Reaksi bolak-balik CuSO4 dalam bentuk solid ditambah 2H2O dalam fase gas. Nah, jika diketahui Kp reaksinya 10 pangkat min 6, maka kita dapat simpulkan. Nah, ini pilihannya. Oke, karena di sini sebenarnya rumus KP itu kan ada yang KP sama dengan KC dikali RT. Aduh, kayaknya susah deh kalau anunya. Nggak usah deh. Biasanya tuh kalau misalkan KP tuh bisa kita pakai rumus KC dikali RT dipangkatin delta N-nya ya. Cuman karena di sini reaksinya itu udah kita bisa lihat kan kalau misalkan si KP itu kan cuman berlaku sama fase gas gitu. Jadi untuk fase solid nih bisa kita langsung ilangin aja, bisa langsung kita coret. Nah, kecuali kalau misalkan tadi nih ini fasenya itu bukan dalam bentuk solid, dalam bentuk fase gas. Nah, itu tuh bisa kita masukin ke rumus perhitungan tadi. Kita cari KC-nya dulu, baru nanti setelah dapat KC, kita masukin ke rumus KP sama dengan KC dikali R dikali T pangkat delta N gitu. Nah, tapi karena ini udah bisa kita coret, jadi kita bisa langsung pakai rumus KP-nya aja gitu. Nah, untuk KP sendiri itu kan KP sama dengan tekanan dari H2O sendiri. Nah, H2O sendiri ini merupakan ini nih fase yang bisa kita masukin ke dalam persamaan. Ya udah, ini langsung aja KP sama dengan pH2O ini kuadrat karena koefisiennya ya. Ini dari sini. Terus habis itu tinggal masukin aja 10 pangkat 6 sama dengan pH2O pangkat kuadrat. Nah, ini tinggal kita akarin aja ya teman-teman. Jadi akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3 ATM. Jadi langsung ketemu jawabannya yang A.
Nah, ini boleh dicoba sebenarnya. Ini nih sebenarnya nggak usah sih, soalnya karena kan di sini kecuali di sini S-nya itu dalam bentuk yang tadi, selain itu misalkan gas itu kan bisa ya dimasukin ke dalam sini. Nah, karena S-nya nggak bisa dimasukin ke dalam rumus KP ini, jadi langsung aja kita pakai persamaan ini. Nah, jadi di sini langsung aja kita bisa lihat dari ini aja, jadi kita bisa langsung dapat jawabannya yang A. Gimana teman-teman? Mungkin ini soalnya nggak terlalu sukar ya, jadi mungkin udah pada aman. Gimana? Apa ada yang mau ditanyain atau udah boleh langsung lanjut ke soal selanjutnya? Oke, mungkin bisa langsung lanjut. Oke, ini kita masuk ke kimor ya, kimia organik. Senyawa organik dengan rumus molekul C5H12O jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa dengan gugus keton. Senyawa tersebut adalah sebenarnya di sini udah langsung ada pembahasannya ya, bisa kita baca dulu. Senyawa yang memiliki rumus molekulnya tuh C5H12O itu adalah alkohol dan eter. Nah, sebelumnya itu mungkin teman-teman bisa mengingat ini ya, senyawa itu, sebentar aku anotet dulu. Nah, senyawa itu ada yang rumusnya tuh CnH2n tambah 2. Oke, kayaknya maaf teman-teman agak bermasalah nih ya. Nah, oke. Nah, senyawa itu ada 3 rumusnya ya, ada Cn, H2n tambah 2O. Nah, senyawa yang rumusnya itu Cn, H2n ditambah 2O itu adalah senyawa alkohol atau eter. Nah, ada lagi nih, senyawa yang rumusnya itu Cn, H2n. Nah, kalau senyawa, salah satu senyawa punya rumus ini, dia berarti adalah senyawa aldehid atau keton. Nah, lanjut, ada lagi satu lagi itu Cn, H2n, O2. Nah, kalau ada senyawa yang rumus molekulnya itu adalah CnH2nO2, dia berarti adalah asam karboksilat atau ester. Nah, di soal ini, rumus molekulnya adalah C5H12O. Nah, ini tuh termasuk ke dalam senyawa alkohol atau eter. Kenapa? Karena dia ini termasuk ke dalam CnH2n tambah 2O. Karena misal aja ya, C5H12. Nah ini sama aja, berarti N-nya itu 5 ya, berarti kan sama aja N-nya itu adalah 5, C5, H-nya itu juga 5. Nah, karena di sini rumusnya 2N tambah 2, berarti kan 2 kali 5 tambah 2 adalah 12O. Nah, jadi terbukti ya, kalau C5H12O ini adalah termasuk senyawa alkohol atau eter. Nah, di sini lanjut ke pembahasannya, antara keduanya yang dapat mengalami oksidasi itu adalah alkohol. Nah, alkohol ini yang bisa teroksidasi itu terbagi 2, ada alkohol primer dan alkohol sekunder. Alkohol primer, kalau dioksidasi, dia akan menghasilkan senyawa aldehid. Nah, terus kalau masih ada sisanya lagi nih, dia bisa dioksidasi, jadi asam karboksilat. Nah, sedangkan kalau alkohol sekunder itu, kalau dioksidasi, dia akan menghasilkan senyawa keton. Nah, jadi pada opsi ini nih jawabannya adalah A ya. Ini kenapa 3-metil 2-butanol gitu kan? Karena kalau kita jabarkan ya rumusnya 3-metil 2-butanol. Butanol itu berarti CH4. Berarti aku hapus dulu. Ya. 3-metil 2-butanol. Ingat ya, butanol itu adalah CH-nya ada 4. Berarti kan CH-nya ada 4 dulu, kita bikin. Ya, CH-nya ada 4. Nah, terus di sini kita isi nih CH3 nih. Yang ini CH1 ya, karena dia yang di sini 2. Ini CH, ini CH3 juga. Nah, 3-metil 2-butanol. Nah, metil itu adalah CH3. Ingat ya.
3 metil. Kita kasih dulu nih penamaannya angka-angka ya. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4. 3 metil. Berarti di angka 3 ini kita tambahin metil. CH3. 3 metil 2 butanol. Nah, ini 2. 2-nya kita tambahin lagi. OH, karena dia adalah alkohol. Nah, fokus sama pertanyaan awalnya ya. Senyawa organik ini kalau dioksidasi itu bisa menghasilkan gugus keton. Nah, senyawa dengan rumus C5H12O ini bisa alkohol, bisa eter. Karena dia rumus awalnya adalah CN, H2N ditambah 2O. Nah, terus senyawa alkohol itu yang bisa dioksidasi adalah alkohol primer dan sekunder. Nah, di sini alkohol primer itu kalau teroksidasi di sini udah ada ya, akan menjadi aldehid, dan kalau ada lebihnya lagi bisa jadi asam karboksilat. Nah, kalau alkohol sekunder, kalau kita oksidasi bisa menghasilkan senyawa keton. Nah, karena di sini yang ditanya adalah yang akan menghasilkan gugus keton adalah udah pasti dia adalah yang alkohol sekunder. Nah, ini adalah alkohol sekunder. Kenapa ini termasuk alkohol sekunder? Karena dia CH-nya itu mengikat dua atom lain nih, yang ini. Nah, jadi udah pasti jawabannya adalah yang A. Karena kalau kita gambar satu-satu ya, ini yang lainnya ini adalah hanya dia ini yang merupakan alkohol sekunder. Dengan catatan alkohol sekunder itu adalah yang mengikat dua atom C lainnya. Nah, bedanya ya, kalau alkohol primer itu kan hanya mengikat satu atom C lain. Kalau alkohol sekunder ini kayak gini, contohnya mengikatnya dua atom C lain. Nah, kalau alkohol tersier, dia mengikat 3 atom C lain. Nah, alkohol tersier itu nggak bisa dioksidasi. Yang bisa dioksidasi hanya alkohol primer dan sekunder. Dan yang sekunder itu akan menghasilkan keton, sehingga jawabannya adalah yang A. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, aman ya. Semoga membantu. Nah, lanjut. Oke, ini ada soal request ya. Ini materi elektrokimia juga, tapi bagian sel. Aduh, maaf, teman-teman. Bagian sel elektrolisis. Kalau tadi kan kita bahas tentang sel volta ya. Soalnya berapa massa nikel dalam Mg yang akan terdeposit pada katode dari suatu sel elektrolisis jika suatu arus sebesar 20 mA dilewatkan selama 1 jam melalui larutan berair yang mengandung ion Ni2+ gitu. Nah, kita lihat nih di sini ada kata katode gitu. Kan tadi kita udah tahu ya kalau katode itu yang mengalami reduksi gitu. Kalau reduksi kan berarti dia ini ya menerima elektron gitu, menerima H+ atau dia melepaskan oksigen. Nah, dalam hal ini si Ni2+ ini dia menerima 2 elektron, maka akan terbentuk nih logam dari nikel gitu. Makanya ditanyakan berapa sih massa yang terdeposit gitu, massa yang terbentuk pada katoda. Nah, kita pakai rumus persamaan ini, hukum Faraday 1, teman-teman, yang menyatakan kalau satu Faraday itu dia sebanding gitu sama 1 mol elektron. Nah, nilainya adalah ini nih, 96.485 Coulomb. Biasanya ini sih suka 96.500 gitu. Nah, bisa kita buat persamanan yaitu F sama dengan Q dibagi 96.485, di mana Q ini adalah muatan, teman-teman. Jadi Q sama dengan arus dikalikan dengan waktu gitu. Nah, arusnya itu kan udah ada ya di soal, terus waktunya juga udah ada. Nah, ini kita bisa langsung ganti nih rumusnya nih, kita substitusi. F sama dengan I dikali T dibagi 96.485. Nah, untuk mencari nilai dari ini nih, massa CNI itu kita pakai persamaan ini. W sama dengan E dikali F. Jadi W itu massa endapan yang terbentuk, E ini adalah massa ekivalen CNI gitu, dan F adalah yang tadi nih konstanta Faraday. E itu rumusnya adalah AR dibagi di logs. Nah, kalau F-nya ini bisa kita substitusi nih yang ini nih. Gitu. AR-nya ada 58,7 dibagi di logs dari Ni2+ itu kan 2 ya. Dikali I-nya 20 mA, waktunya selama 1 jam, berarti kan 3.600 detik ya. Dibagi sama 96.485. Nah, nanti ketemu nih nilai W-nya sama dengan 21,9 mg Ni. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke, alhamdulillah ya, paham.
Bisa lanjut nih kita. Oh, ada yang nanya nih. Kalau misal di soalnya gak ada keterangan satu molarnya berapa? Kalau yang dari aku tahu sih, iya biasanya itu satu mol elektron itu nilainya 96.500 gitu. Ada yang mau nanya lagi? Iya betul. Jadi kalau uh, Bilox itu kan ini ya, yang tadi aku udah jelasin, misalkan ada ion logam gitu, ada muatannya kan dia ya +3 misalkan tuh, berarti Biloxnya 3 gitu. Iya ya boleh itu. Oke, makasih pertanyaan teman-teman. Ada yang mau nanya lagi? Oke, bisa lanjut ya kita. Oke, bisa dilanjut. Di sini diketahui reaksi 2NO dalam fase gas, reaksi bolak-balik N2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas memiliki Kc 0,185 pada suhu 300 Kelvin. Nilai Kc untuk reaksi 2N2 dalam fase gas ditambah 2O2 dalam fase gas reaksi bolak-balik 4NO dalam fase gas ialah, nah ini soal responsi kalau nggak salah. Ya nggak sih? Nah, aku udah ngisi, cuman coba dulu kali ya. Nah, iya benar nih. Nah, di sini kan ini aja ya. Nah, ini kita lihat aja nih dari sini. Nah, di sini kan untuk reaksi yang pertama, kan kita mau jadi ini ya. Nah, di mana ini sama ini tuh, lihat deh, awalnya tuh kebalikan nggak sih? Yang tadinya 2NO, jadi 2NO reaksi bolak-balik N2 tambah O2, jadi N2 tambah O2-nya ke depan, terus NO-nya ke belakang gitu. Jadi kan ini kita udah bisa lihat nih, ini kan reaksi kebalikan ya. Nah, dimana kalau misalkan reaksi kebalikan itu kan rumusnya dari misalkan dari K, maaf ya teman-teman, aku ininya error. Ya, gimana ya? Iya udah aku tulisin sekarang. Maaf ya, Sal. Iya yang nggak apa-apa. Itu reaksi kebalikan kan, reaksi dibalik, maka kamu mau tulisin ini aja nih, coba reaksinya dulu kali ya, biar kok punya kamu bagus ya. Nah, terus habis itu di sini kan dibalik ya. Ya, dimana katanya sifat kesetimbangan sendiri kan jika reaksinya dibalik, maka K1 sama dengan maka K2 sama dengan 1/K1 kan. Ya udah, berarti di sini untuk yang reaksi kayak gini tuh 1/K1. Ya, benar. Nah, terus itu di sini ini belum sampai sini. Soalnya kan di sini dikali 2 lagi, no. Kalau misalkan kita lihat reaksinya, di sini kan awalnya 0 O2 ditambah N2 ya. Jadi 2O2 ditambah 2N2 reaksi bolak-balik 4NO. Ya udah, jadi kalau misalkan reaksinya dikali 2 berarti K-nya itu K pangkat N. Nah, N-nya sendiri itu 2-nya. Jadi kita masukin aja 1/K1 kuadrat. Ya, jadi kita mau hasilnya kalau nggak salah berapa ya tuh? 22, ada pembahasannya nggak di situ? Oke. Dihitung sendiri aja kali ya pakai kalkulator. 29,22. Oh, oke. Ya, mungkin teman-teman ada yang udah ngerjain, sama nggak ya? Yang lain gimana nih yang ada di sini? Sama, oke. Berarti udah pada paham ya kesetimbangan. Mungkin boleh lanjut. Kalau udah pada sama, oke. Oke, maaf tadi ada kamar mandi nih aku. Oke, ini ada soal request. Ini materi polimer organik materi ke-13. Titik didih asam etanoat adalah 118 derajat Celcius, sedangkan propil alkohol adalah 97 derajat Celcius. Keduanya dapat berikatan hidrogen, namun pada asam etanoat, ikatan hidrogennya saling membentuk. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ada asam etanoat sama propil alkohol. Nah, itu ada gugus OH kan, ada COOH sama gugus OH. Nah, ketika COOH dan OH itu berikatan, dia akan membentuk
ikatan dimer. Nah, dimer adalah ikatan antara monomer-monomer sejenis. Nah, kenapa di sini disebutkan ikatan dimer? Karena ini ada COOH sama OH. Ya, ada gambar ini nggak? Ikatan dimernya. Apa belum dimasukin ya? Belum ada. Wah, kayaknya kemarin ini deh, pas aku edit kehapus. Jadi kalau aku gambarin bisa aku bisa notasi nggak? Bisa kok. Baik, sebentar ya. Ikatan dimer itu gini. Nih, di sini ada R, terus gini. Nah, di sini ada OH. Nah, ini kan COOH nih. Nah, C-nya kan nyambung di R nih. R itu alkil ya. Nah, sini O. Nah, ini COOH-nya nih. Dia akan Nah, jadi ikatannya itu ada di sini nih, antara OH sama COOH. Nah, kan di sini ada C juga, di sini ada H. Nah, di sini ikatannya tuh ntar mirip kayak ikatan dari ini pada pembuatan polimer adisi. Ya, jadi sebenarnya ini gitu aja sih. Jadi jawabannya itu namun pada asam etanolat ikatan hidrogennya saling membentuk dimer. Dimer itu kayak yang tadi aku sempat jelasin, dimer itu gabungan dari monomer-monomer yang sejenis. Kenapa dikatakan sejenis? Karena COOH itu sama OH itu gini, OH itu kalau dioksidasi bisa menjadi COH gitu. Itu emang sifatnya. Gitu. Apakah bisa dimengerti? Gimana nih, ada yang mau ditanyain nggak dari soal request ini? Ini udah aman teman-teman? Ya udah aman. Oke, lanjut. Lanjut ya, ini balik lagi kita ke kimia organik, ke materi kimor. Senyawa dengan rumus molekul C5H12O termasuk kelompok senyawa. Oke, kita coba jawab. Ini masih sama kayak sebelumnya ya guys, masih sama kayak materi kimor sebelumnya. Nih, mungkin tambahan aku kasih catatan ya di teks. Rumus molekul itu seperti yang tadi aku bilang ya, ada 3. Semoga aja nih masih bisa ketulis ya tadi. Nah, jadi rumus molekul itu ada 3. Yang pertama itu ada CnH2n tambah 2O. Di sini ini adalah merupakan alkohol atau eter. Yang kedua ada CnH2nO, itu termasuknya aldehil atau keton. Yang ketiga ada CnH2nO2 termasuk asam karboksilat. Nah, di sini soalnya adalah senyawa dengan rumus molekul C5H12O termasuk kelompok senyawa. Nah, di antara 3 ini, C5H12O itu adalah termasuk ke yang rumusnya ini. Kenapa sih? Karena kan dia C5H12O ya. Jadi anggap aja N-nya itu adalah 5. C5H2N tambah 2. 2 kali 5, 10. Ditambah 2, 12. Jadi betul ya, C5H12O. Nah, termasuk kelompok senyawa, di sini pilihannya adalah alkohol atau eter. Nah,
berarti langsung aja nih kita cari opsinya yang jawabannya alkohol atau ether. Di sini udah ketemu ya, kalau jawabannya itu adalah yang C. Jawabannya adalah ether. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau aman kita next ya. Lanjut, ini masih ada soal kimia organik juga. Suatu senyawa organik berwujud cair pada suhu kamar, berbau khas, dengan reaksi Tolen tidak menghasilkan endapan mengkilat menyerupai cermin. Jika direduksi menghasilkan suatu alkohol sekunder dan sering digunakan sebagai pelarut dalam industri, senyawa organik tersebut adalah... Oke, kita next ke bagian pembahasannya ya. Nah, mungkin di sini bisa dibaca ya bagian pembahasannya. Kalimat kunci dari pertanyaan di atas ini kan direduksi jadi alkohol sekunder. Nah, kebalikan lagi tuh sama soal yang pertama tadi ya, sebelumnya ya. Nah, kalau ini kan senyawa yang jika direduksi menghasilkan alkohol sekunder itu adalah keton. Nah, keton ini kalau direaksikan sama reaksi Tolen, benar nggak menghasilkan endapan cermin perak atau mengkilat. Nah, pilihan yang tepat itu merupakan pilihan yang jawabannya adalah senyawa keton. Nah, senyawa keton itu biasanya ya, kebanyakan di soal itu ujungnya adalah on gitu, atau non. Nah, di sini kan dari opsi A, B, C, D, E, yang termasuk senyawa keton ini adalah berarti yang C. Jadi jawabannya propanon ya, teman-teman. Gimana, ada yang mau ditanyain? Oke, udah aman ya itu ya. Ini kayaknya soal terakhir ya? Ya, soal terakhir. Aku stop share ya. Ya, gimana nih teman-teman yang dari soal yang tadi udah dibahas, apa ada yang mau masih ditanyain atau barangkali komentar atau apa, terserah, boleh ya. Boleh nanya soal lain nggak? Oh, boleh. Kamu masuk grupnya kan? Oh ya, itu jangan lupa nanti presensi ya. Soal responsi nomor 63 nih. Baik, kamu ada file responsi nggak? Coba boleh di-share screen. Bentar aku Oke, bentar ya. buat hasil ini recordnya nanti Udah ada ya? bakal di-share kok. Nanti bakal di-upload juga di YouTube Tutor Sebaya. Jangan lupa itu dulu, subscribe. Betul. Udah nongol ya nih? Udah. Soal nomor 53 ya tadi. Kalau yang nomor 53 nih ada kok di materinya. Jawabannya tuh, bentar ya. Kita cari nih di materinya. Nah, ini nih ada tuh. KNO3 ya kan? Yaitu lebih besar 7 nilainya. Gimana teman-teman? Oke, sama-sama. Nah, ya tuh benar kata Dinda. Kok FHI itu 2 dibandingin sama H2. Kalau nggak, kalau misalkan masih belum itu, boleh langsung jelasin lagi aja, Din. Tapi kayaknya udah kejawab ya tadi ya. Gimana nih, ada yang lain nggak pertanyaannya? Kalau nggak ada, boleh langsung ditutup aja kali ya. Tutup aja, Boy. Ya, jangan lupa ya presensinya. Ya, aku mau ngucapin makasih juga nih buat teman-teman yang udah hadir, udah ngeluangin waktunya buat ada di kelas tutor ini. Terus juga jangan lupa presensinya. Terus nanti kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan, boleh juga langsung chat di PC gitu. Ya, makasih ya partisipasinya tadi yang udah aktif, yang udah nanya gitu. Kita belajar bareng ya di sini. Ya, siapin buat UAS. Oke, aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu kali. Dokumentasi? Iya, sama-sama. Mau mau dokumentasi nggak nih? Yang masih, tapi aku nggak bisa on cam lagi. Dong teman-teman yuk. Foto bareng nih kita. Boleh dong teman-teman yang masih di sini on cam. Iya, sama-sama. Udah pada live kali ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, di end aja. Makasih ya semua ya. Makasih.